kemudahan akses informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat PLN dan Bakapos dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa. Kita mendengarkan tausiah singkat ya, dan pada kesempatan hari ini kita membahas hadis yang berikutnya yang ingin saya jelaskan kepada para pemirsa semua, yaitu hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau pernah bersabda, innallaha katabal hasanat, innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan untuk kita berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Bagaimana bentuk ihsannya? Kata Rasulullah SAW, fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhata. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah dia menajamkan pisaunya kalau mau menyembelih, dan hendaklah dia membuat tenang hewan ternaknya. Tapi para ikhwah sekalian, hadis adalah hadis yang sangat penting sekali, menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak kita temukan dalam ajaran manapun di mana sebuah agama yang sangat sempurna dalam menjelaskan bagaimana kita berbuat ihsan. Bahkan kita disuruh untuk berbuat baik kepada hewan sekalipun, yang dimana mungkin sebagian orang bersifat atau bersikap semena-mena kepada hewan. Tapi Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semuanya, baik dia itu manusia, baik itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Maka tidak benar seandainya ada yang memberikan fitnah, menyebarkan berita kebohongan bahwasanya Islam adalah agama teroris, Islam adalah agama radikal, Islam agama yang tidak toleransi. Tidak benar. Justru Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk berbuat baik. Bahkan kepada hewan pun kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada sesama manusia. Tapi para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu, berbuat baik kepada segala sesuatu. Jelas kalau kita berbuat baik kepada manusia, jelas balasannya, ya, perintah kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada siapapun dia, baik dia yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, tidak boleh mengganggu, tidak boleh saling menzalimi. Ya, jangan kita berpikir kita hanya berbuat baik kepada orang Islam, tapi kepada yang non-Islam pun Allah memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik. Kata Rasulullah SAW, dalam hadis ini beliau mengatakan, apabila kalian membunuh, nah membunuh ini adalah salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Tetapi kalau memang harus membunuh, ya, tapi kata Rasulullah SAW, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Karena mau tidak mau, ada hal-hal yang menyebabkan kita harus membunuh, tentu tidak sembarangan. Di mana Rasulullah SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis, salah satu yang boleh dibunuh dalam syariat Islam adalah orang yang mereka melakukan pembunuhan, maka balasan juga dibunuh. Ya, dalam syariat Islam, karena tidak ada balasan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan, melainkan dibunuh juga. Kalau misalnya di penjara cuma 10 tahun, kemudian dapat keringanan-keringanan, itu tidak memuaskan hati. Maka kita lihat bagaimana sering diadakan persidangan ketika kemudian cuma dihukum berapa tahun, kemudian orang keluarganya menjerit-jerit tidak menerima atas kematian pihak keluarganya. Nah, kalau seandainya dalam syariat Islam ada seorang yang membunuh, maka dia harus mendapatkan hukuman dibunuh juga. Dan ini diterapkan di berbagai negara. Hukum bunuh ini ada dan tidak melanggar hak asasi manusia dalam Islam, karena yang membunuh juga dia telah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Ya, kalau seandainya kita diajarkan bahwasanya yang membunuh akan dibunuh juga, kita jadi berpikir beribu-ribu kali mau membunuh orang. Karena kita tahu hukumannya kalau membunuh kita juga dibunuh. Makanya akhirnya angka pembunuhan akan rendah. Tetapi kalau misalnya tidak diadakan hukuman mati bagi pembunuh, akhirnya banyak terjadi pembunuhan. Sehingga mereka menganggap betapa murahnya harga darahnya kaum muslimin seperti zaman sekarang. Nah, para ikhwan sekalian, terlepas masalah syariat hukum membunuh ini, kata Rasulullah SAW, apabila kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Bagaimana cara hukuman bunuh yang baik? Ternyata dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa cara membunuh yang paling bagus adalah yang paling cepat matinya, tidak menyiksa. Ya, maka bunuh dengan cara yang baik. Ya, seperti dalam syariat Islam ada hukum pancung. Ternyata hukum pancung adalah cara pembunuhan yang paling cepat, membuat dia mati dibandingkan dengan ditembak. Menurut penelitian, ditembak itu lebih lama matinya dibandingkan dengan dipancung dalam syariat Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza dzabahtum, apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah hewan tersebut dengan cara yang baik. Nah, bagaimana cara menyembelih hewan yang baik? Kata Rasulullah SAW, wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah dia menajamkan pisaunya. Kembali lagi, cara menyembelih yang baik itu adalah kita sembelih hewan itu dengan adab. Islam mengajarkan adab cara menyembelih hewan. Bagaimana hewan itu ketika disembelih, dia tidaklah disembelih dengan pisau yang tumpul, tapi pisau yang tajam. Supaya apa? Supaya cepat matinya, supaya tidak menyakiti kulitnya. Kemudian kalau menyembelih hewan, hendaklah hewan tersebut wal yurih dzabihatahu, kata Rasulullah SAW, hendaklah dibuat nyaman hewannya. Bagaimana cara membuat nyaman? Yaitu kita tidak boleh menyembelih hewan itu di hadapan hewan yang lain, harus dilakukan secara tersembunyi. Nah, ini caranya, cara kita menyembelih hewan yang terbaik. Maka ada sebuah penelitian di Jerman tentang cara penyembelihan hewan yang dilakukan dengan syariat Islam dengan metode barat yang dengan dipingsankan terlebih dahulu. Itu sudah masyhur, ya. Penelitian ini tersebar dalam berbagai artikel dalam jurnal-jurnal di mana mereka menggunakan alat untuk mendeteksi rasa sakit. Maka dilakukanlah cara penyembelihan dengan syariat Islam, disembelih ya bagian lehernya sehingga darah yang mencucur deras, dengan yang metode barat dengan cara dipingsankan terlebih dahulu, dipingsankan. Ternyata metode dengan dipingsankan itu lebih menyakitkan karena dia ketika dipingsankan tuh dia sakit banget sampai dia pingsan. Sementara metode barat, metode Islam, yaitu dengan cara disembelih secara syariat Islam, ternyata itu tidaklah sakit. Gerakan-gerakan yang ada itu tuh memompa darah yang keluar
agar lebih banyak, dan ternyata juga kualitas dagingnya lebih baik dengan cara menyembelih syariat Islam dibandingkan dengan cara dipingsan, karena dipingsan darahnya tidak keluar dengan maksimal. Itu saja para ikhwah sekalian, maka inilah indahnya syariat Islam yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, bahkan ketika membunuh pun dan menyembelih pun ada adabnya agar tidak menyakiti dan tidak melakukan semena-mena. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.